Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bergabung dengan Hilful Fuzul. Hilful Fuzul adalah sebuah aliansi atau perkumpulan yang dibentuk oleh beberapa pemuka Arab Quraisy yang dipelopori oleh Az-Zubair bin Abdul Muttalib. Tujuan dibentuknya Hilful Fuzul adalah untuk menolong orang-orang yang lemah dan tertindas, menegakkan keadilan bagi semua orang. Latar belakang dibentuknya Hilful Fuzul sebagaimana telah disebutkan dalam episode pertama, seperti apa keadaan bangsa Arab saat Rasulullah SAW dilahirkan. Pada masa jahiliyah itu, orang Arab gemar berperang, satu kabilah dengan kabilah lainnya saling serang, yang kuat menzarah dan merampok yang lemah. Orang-orang yang kuat berlaku sewenang-wenang terhadap orang-orang yang lemah. Tidak ada hukum yang berlaku yang dapat melindungi orang-orang yang miskin dan lemah. Melihat kenyataan itu, beberapa suku di Mekah dan sekitarnya merasa jemu mengalami pertumpahan darah yang berlarut-larut. Dalam hal ini setelah perang Fijar yang berlangsung terus-menerus, akhirnya mereka mengambil keputusan untuk mendirikan Hilful Fuzul, suatu perkumpulan dengan tujuan memberikan pertolongan dan perlindungan kepada korban perlakuan aniaya dan ketidakadilan. Sebagai tanda dibuatnya perjanjian tersebut, mereka kemudian pergi ke Ka'bah dan menuangkan air ke atas Hajar Aswad. Lalu setiap orang diberi kesempatan untuk minum air tersebut sebagai tanda kesetiaan akan kesepakatan yang telah dibuat. Kemudian mereka mengangkat tangan kanan mereka di atas kepala mereka untuk menunjukkan bahwa mereka akan bersama-sama menegakkan kesepakatan ini. Isi perjanjian ditulis dan ditempatkan di dalam Ka'bah, tempat yang dipercaya ada di bawah perlindungan Allah. Mengetahui adanya perkumpulan Hilful Fuzul ini, Muhammad yang saat itu belum menjadi nabi segera ikut bergabung dalam perkumpulan tersebut. Akan tetapi karena situasi dan keadaan yang memang sulit, tidak ada dari anggota perkumpulan Hilful Fuzul itu yang mampu sepenuhnya mengamalkan perjanjian mulia itu. Perjanjian tinggallah perjanjian, pelanggaran hukum seperti penganiayaan, perampokan dan perlakuan sewenang-wenang tetap merajalela. Ternyata di antara anggota Hilful Fuzul itu hanya Nabi Muhammad lah yang tetap berkomitmen dan benar-benar melaksanakan isi dari perjanjian Hilful Fuzul tersebut. Diceritakan bahwa pada satu kesempatan datanglah seorang badui ke kota Mekah. Abu Jahal berhutang uang kepada orang itu, tetapi ia tidak mau melunasi hutangnya. Keburukan Abu Jahal itu pun diceritakannya kepada orang-orang Mekah. Beberapa orang menganjurkan kepada orang badui itu untuk minta pertolongan kepada Rasulullah SAW. Sebenarnya orang-orang itu pun punya maksud jahat kepada Rasulullah SAW. Mereka berharap Rasulullah SAW menerima kesulitan atas persoalan itu. Saat itu beliau SAW telah menjadi nabi. Sementara itu penentang terbesar beliau adalah Abu Jahal, seorang pemuka kabilah di Mekah. Ia yang menganjurkan pemboikotan sosial dan penghinaan umum terhadap Rasulullah SAW dan umat Islam yang jumlahnya masih sedikit itu. Jika Rasulullah SAW menolak membantu orang dusun itu, beliau akan dituduh melanggar janji beliau kepada perkumpulan Hilful Fuzul, sehingga beliau bisa dianggap seorang pendusta. Sebaliknya, jika Rasulullah SAW menjumpai Abu Jahal untuk menuntut pembayaran hutang orang Badui itu, pasti Abu Jahal akan mengusir beliau dengan penghinaan dan ejekan. Bahkan bisa jadi ia akan menganiaya Rasulullah SAW. Tanpa menyadari bahaya yang mengancam Rasulullah SAW, orang dusun itu menemui dan meminta tolong kepada beliau SAW. Beliau tanpa ragu sedikit pun bangkit lalu pergi bersama-sama dengan orang dusun itu dan mengetuk pintu rumah Abu Jahal. Abu Jahal keluar dan melihat si penagih hutang itu berdiri di samping Rasulullah SAW yang menyebut hutangnya dan menagih pembayaran. Abu Jahal nampak sangat terkejut dan tanpa membuat dalih apapun membayar lunas hutang orang Badui itu. Ketika para pemimpin Mekah lainnya mengetahui kejadian itu, mereka terheran-heran dan menyesali mengapa Abu Jahal memenuhi permintaan Rasulullah dan membayar hutang orang itu. Mereka mencela kelemahan dan sikap yang bertentangan dengan bualannya. Abu Jahal yang menganjurkan boikot sosial terhadap Rasulullah SAW, tetapi malah dia sendiri menerima dan tunduk kepada perintah Rasulullah SAW. Dia segera membayar hutang orang Badui itu atas permintaan Rasulullah SAW. Apa yang terjadi? Abu Jahal mengatakan bahwa orang lain pun pasti akan berbuat seperti dia. Dia menceritakan bahwa saat Rasulullah SAW ada di ambang pintu rumahnya, dia melihat 2 ekor unta buas di kanan kiri Rasulullah SAW dan siap menyerang. Kita tidak dapat menerangkan macam apa pengalaman yang dirasakan oleh Abu Jahal itu. Apakah hal itu penampakan mukjizat untuk menakut-nakuti Abu Jahal, atau apakah pengaruh kehadiran Rasulullah SAW yang sangat berwibawalah yang menimbulkan pemandangan khayal itu?
Seorang yang dibenci dan dimusuhi oleh seluruh kota telah berani pergi seorang diri menemui pemimpin kota dan menuntut pembayaran hutang kepadanya. Kejadian yang sama sekali tak terduga sebelumnya itu mengejutkan dan menakutkan Abu Jahal, dan sejenak membuat dia lupa akan apa yang disumpahkannya terhadap Rasulullah SAW, dan mendorong dia berbuat seperti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Nabi Muhammad tidak pernah mengingkari janjinya dan tidak pernah takut dalam membela kebenaran dan menolong orang-orang yang lemah dan tertindas. Akhir kata, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Jazakumullah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.